G Podcast episode ke-15. Kali ini kita bakal membahas gacha. Selengkapnya di G Podcast. 沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にOhayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai listener. O genki desu ka? Semoga listener masih dalam kondisi yang sehat dan ganbate kudasai. G Podcast kembali lagi di episode ke-15 setelah episode kemarin kita membahas Kamen Rider Zi-O bersama Mamang Nurardi. Episode kali ini juga masih barengan Hasan Abdurrahman, masih juga ada Mamang Nurardi, dan kali ini kita kedatangan orang yang hilang, orang yang selama ini dicari, orang yang selama ini yang selama ini pergi entah kemana, yaitu ada Kakang Arfi Nazwan. Halo Kakang, gimana kabarnya Kakang? Kabar, sudah lama ya tidak bertemu-temu. Iya betul. Nah Kakang cerita dulu Kang, selama ini kemana aja gitu? Selama ini Lagi kemana fokus aja? kuliah semester akhir. Mahir. Kita sebutnya Mahir. Mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. Akhirnya kembali lagi nih ya ke original G Podcast waktu episode pertama original G Podcast, mantap. Sudah lama sekali ya kita original tuh cuma 3 episode kalau nggak salah. Iya, cuma 3. Jadi sebenarnya peran-peran kita tuh kan saya sebagai MC, terus ada Mamang Nurardi sebagai desainer. Nah, Kakang Nurardi ini sebenarnya kalau secara tidak langsung penyumbang nama dan ide ya. Kan waktu awal-awal kita bikin ide podcast di Jepangan ini dari Kakang Arfi Nazwan. Itu penyumbang idenya. Oh iya. Betul. Oke. Gimana nih? Sekarang mau bahas apa kita nih? Gini. Kemarin ya, kan gue ada di grup Gokiru Japan. Kemarin tiba-tiba kan lagi rame ini ya di dunia perjaketian. Kemarin ada beli foto pack. Nah, jadi foto packnya itu beli 50.000, nanti bisa dapat 5 foto random gitu, Pak. Nah, langsung tiba-tiba ada salah satu orang di grup Gokiru Japan, kita username-nya namanya Panda gitu, mengasih ide kepada G Podcast bagaimana kalau kita membahas gacha. Akhirnya saya sampaikan kepada Mamang Nurardi dan Kakang Arfi Nazwan, jadi kita mau bahas gacha nih. Oh, siap. Let's go aja. Let's go, hajar. Mantap ini gacha. Gacha ini jadi gitulah. Jadi memang gacha ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Iya, jelas. Ada di mana-mana. Dan kebetulan karena kita podcast di Jepangan dan gacha juga berkaitan erat dengan Jepang, tentu sekarang mari kita bahas gacha gitu. Yes, kuy ya guys. Jadi biasanya gini biasanya Mamang mendengar kata sebelum itulah kita ini dulu lah, cerita dulu lah. Bagaimana pengalaman kita bergacha dulu ya. Mungkin Mamang dulu lah, silakan lah. Mungkin pernah bergacha atau gimana. Ini kayaknya Mamang Nurardi ini paling berpengalaman di bidang pergacaan duniawi nih. Kalau gacha dari dulu, udah ngikut banget lah dari zaman waktu SMP, dari game-game gacha tuh. Kan ngikut gacha tuh game-game di Jepangan tuh kan banyak gacanya mobile ya, sistem mobile di game mobile tuh banyak sistem gacanya. Wah, ngikutin banget sistem gacha, bahkan sampai sekarang saya ngegalauin satu gacha game yang bernama Genshin Impact. Nah, baru. Iya, ini benar-benar ngegalauin, Pak. Saya nggak dapat smooth tahu dari kemarin, udah ngambil berapa PT padahal astagfirullah. Gimana Diluk? Sudah dapat Diluk kah? Belum. Sekarang kan lagi eventnya Hutau nih. Nggak pulang Hutau. Padahal dari PT yang Ganyo kemarin. Pokoknya selain Genshin juga tadi barusan banget baru main game gacha. Baru aja ngegacha dan yang itu alhamdulillah lah hasilnya dapat bagus. Di
Refresh Starlight, terus juga ada Bandori kan, Bang Dream, terus Nanabun, Noni Junin, Ongaku, terus juga Love Live jelas mungkin bakal main itu kan. Pokoknya kalau masalah per dunia gacaan mobile game kayaknya udah banyak lah. Banyak. Sudah melalui asam gula, asam pahit, garam. garam, Nah, pokoknya semua rasa lah sudah semua rasa sudah dilalui di gacha. Di game gacha udah. Nah, itu Dari saya. enggak diceritain dulu dong. Harus dari kan itu tadi banyak yang sudah dilalui tuh game-game gacha ya. Coba ceritain pengalaman paling nyesek dulu tuh dari semua game gacha yang telah dilalui gacanya. Apa tuh paling nyesek? Kalau paling nyesek baru kemarin nyesek tuh. Apa yang kemarin tuh PT udah hampir 70 lebih di Genshin tapi belum dapat Hutau. Bayangin itu. Saya nge-grinding hampir tiap hari karena kebetulan kan F2P juga main di Genshin. Yang gila-gilaan sih itu hampir grinding tiap hari, sehari bisa sampai 4 atau 5 jam buat nge-grinding doang gitu kan. Buat gacha, taunya nggak dapet. Terus juga waktu itu tuh pernah gacha Bandori juga sampai gila-gilaan yang yang kalau yang ikut ya, yang Bandori Roselia collab sama Bandori itu gila. Ngabisin sekitar 25.000 gems star gitu buat gacaan gitu dan hasilnya naas gitu. Nggak ada dapat bintang 4 sekalipun, enggak ada yang dapat. Siapa tuh yang Emilia ya tuh si Yukina sama yang Rinko nggak dapat. Gila itu pahit banget sih. Iya. Banyak lah pahit. Memang kalau boleh tahu nih Bang ya, kalau boleh tahu. Kenapa? Sudah habis berapa paling besar buat gacha memangnya? Kalau gacha paling besar kayaknya di Love Live sih. Nah, berapa dong? Di-spill dong, dibocorkan berapa? Ya, di atas 100 lah ya. Ya. Kalau di Love Live gimana ceritanya? Wah, di Love Live gila sih, di Love Live grinding juga waktu itu habis-habisan ya. Emang alhamdulillahnya dapat. Alhamdulillah dapat. Cuman emang kayak ada rasa kepuasan gitu loh. Yoi. Top up terus dapat hasil yang memuaskan. Rasa batin puas Pak, pokoknya Pak. Ya itu dia. Bahayanya gacha tuh itu memang Iya betul sih. Itu. Nah, berarti momen paling membahagiakannya apa tuh kalau dari gacha yang sudah dilalui oleh Mamang nih? Kalau momen bahagia ya, nge-grinding tiap hari sampai yang ibaratnya uang buat ngegacanya cukup, terus sekali pull dapat yang kita mau, udah itu paling bahagia. F2P dapat yang mau, sekali pull udah nikmat mana. Yoi. Iya, Nah, emang gacha itu luar biasa. Berarti memang Mamang kalau dibandingin saya dan Kakang Arfi ini memang paling berpengalaman dan paling gila ya. Iya, paling gila aja pokoknya. Pergacaan. Masalah pergacaan seru ya, tapi sejauh ini sangat seru, luar biasa. Saya nikmatin saja. Saya nikmati rasanya seperti naik roller mendadak naik cadel saya. Naik roller coaster gitu kayak padam. Seru lah pokoknya. Adrenalin terpacu. Nah, betul banget. Kalau Kakang Arfi gimana? Ada pengalaman gacha? Ada sih, tapi kalau yang sekarang mah Yu-Gi-Oh saya main Yu-Gi-Oh Dueling. Nah, iya. Nah, gimana coba itu gacanya? Ya gacha gituin kartu dapetin diamondnya, supaya dapetin bisa ngegacha kartu gitu kan. Kartu. Iya. Terus kalau misalnya kartu rare tuh kayak kartu Blue Eyes White Dragon, terus Blue Eyes Dragon kan ada yang kartu yang buat fusionnya itu susah lagi dapetinnya. Itu gila-gilaan sih. Saya sampai ke waktu Ardi juga Kak Nura ini juga pasti tahu sih kelakuan kakaknya ini kalau lagi boring, kalau nggak ada kerjaan tuh kadang-kadang main Yu-Gi-Oh supaya dapetin kartu yang diinginkan, terus push rank supaya naik peringkatnya. Sekarang mah Yu-Gi-Oh, kalau zaman dulu mah palingan kalau zaman dulu di warnet tuh kayak PB. Iya, game kayak gitu ada gacanya. Pasti ada gacanya, walaupun kalau nggak gacha itu ada yang trial, ada yang berapa hari. Kalau yang gacha itu kebanyakan event-event yang gede gitu. Jadi orang-orang itu fokusnya ke gacanya supaya kita tuh banyak top up gitu.
baheula kan tahu cash gitu gitu. Nah. yang di apa Iya, sih pakai mata uang di gamenya ya. Iya. Cash gitu lagi supaya kita bisa ngegacanya sampai habis berapa itu waktu itu kita nabung hampir 100, 200, 300 waktu puasa aja. Waktu puasa udah puasa kan dikasih uang. Lebaran, lebaran. Lebaran lah. Itu tuh uang itu kebanyakan full tuh buat beli yang kayak gitu. Gila nggak itu gacha? Setting gitu gacha. Demi mendapatkan hal yang kita inginkan di game, bangsat. Nah, sekarang gamenya ditutup, bangsat. Apa tuh? Ya. Ada lah, mulai dari Losaga lagi Dragon Nest lah yang udah tutup. Terus apalagi dulu gacha apalagi tuh? Banyak sih. Rata-rata emang game pasti ada sistem gacha. Ada pasti. Meskipun mereka nggak nyebut sistem gacha, tapi dalam kata lain pasti gacha itu. Ya, mengadu nasib. Nah, iya. Oke. Ya, kalau saya sendiri sih, saya hebat nih sebenarnya. Saya banyak main games gacha, tapi sampai saat ini belum ngeluarin uang untuk gacha. Wow, gila tuh. Saya kan sekarang main game Slam Dunk ya. Slam Dunk, yoi. Main game Slam Dunk tuh ada gacanya juga tuh. Kalau di Slam Dunk tuh gacanya apa ya? Kayak kita tuh ngerol gitu lah supaya dapat karakter yang kita inginkan atau dapat kartu-kartu buat beli skill Slam Dunk. Nah, saya pernah tuh mencoba menggacha di Slam Dunk tapi bukan pakai duit saya. Jadi waktu itu saya pernah dapat hadiah pulsa ya. Nah, hadiah pulsa itu saya pakai tuh buat beli itu. Ya, buat beli uang di sananya lah. Ya, beli ada gitulah di Slam Dunk. Nah, itu dapet tuh pernah habis 4.000 diamond tuh dalam sekali pool di Slam Dunk tuh. Cuma dapat karakter yang diinginkannya di akhirnya ya. Mantap lah. Ada rasa kepuasan batin Nah, itu puas banget. Terus sebelum Slam Dunk juga pernah main ini Kamen Rider City Wars. Itu kan gacha juga itu. Gacha juga itu buat dapetin skill sama skin sama form-formnya tuh di Kamen Rider City Wars. Di video Agan Reza tuh kan Agan Reza suka bikin video gacha-gacha gitu. Seru. Ya, terus dulu ada ini juga Line Rangers juga gacha sebenarnya kan. Line Rangers tuh yang itu. Iya, yang di lain ya? Iya, Get Rich juga gacha, Get Rich juga gacha itu. Gak cuma dari itunya, dari gamenya juga. Penamaannya bukan gacha, tapi sebenarnya itu sistemnya terinspirasi dari gacha ya. Iya, emang tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari kehidupan kita gacha ini. Berkaitan banget lah. Berkaitan banget. Memang semua kayaknya hampir rata-rata pakai gacha sih ya. Kalau yang online ya, terutama yang online gacha ya. Online gratis pasti ada sistem gachanya. Iya, penghasilan mereka gede-gedean dari situ kan. Genshin Impact juga itu penghasilannya bener-bener gila itu dari gachanya gitu. Emang luar biasa gacha. Tapi emang tapi kenapa nagih gitu kalau kita itu misterinya, Pak. Gini masalahnya gini, kalau kita berhasil pingin lagi ya kan, nagih. Kalau kita gagal penasaran gak dapet nih, harus dapet. Nah itu memang bahaya memang gacha. Tapi memang sudah dari dulu juga, karena kemarin waktu di episode 13 juga pernah disinggung gitu sama Abah Alif kalau dulu juga offline pun bisa digacakan gitu katanya. Dulu ada yang gacha biar bisa dapat Tamiya segala macam kayak gitulah. Iya. Yang gambar itu kan. Iya, betul. Nah, gacha ini sebenarnya kalau kita kulik lagi nih, memang sejarahnya gimana nih? Mungkin Kakang Arfi bisa membacakan dulu gimana sih sejarah gacha gitu ya, biar episode ini ada isinya gitu, nggak cuma cerita-cerita doang. Ya ada informasi ya dikit ya. Iya, biar ada informasinya dong. Oke. Saya baca ya. Kemunculan gacha dari Gaspon ini berawal sejak tahun 1977, di mana sebuah mesin dengan kapsul-kapsul yang berisi hadiah mulai bertebaran. Siapapun bisa memakai mesin ini dengan membayar 100 yen, dan saat mesin mengeluarkan hadiah akan berbunyi gacha.
hadiah yang diperoleh tentunya bersifat acak sehingga faktor keberuntungan sangat berpengaruh. Seperti Nah, Jadi gitu. gitu Pak, gitu ya ternyata dari. Oh ya, ini kita dari mengutip dari esportnesia.com ya Iya. websitenya. Nah gimana? Coba kalian melihat fenomena gacha ini gimana? Mamang Nur Ardi dulu mungkin. Oke, fenomena gacha ya seperti tadi karena saya sudah menggeluti dunia pergacaan ini dari dulu. Jujur, ketika kita masuk ke dunia gacha susah keluarnya Pak. Mau kemana pun. Ketagihan. Iya, karena apa ya? Karena emang kayak kita kalau dari gue sendiri ya, kayak feelingnya tuh, aduh, gue gacha nih, gue beruntung apa kagak nih di sini, gitu kan kayak feelingnya gitu. Kalau nggak beruntung, coba lagi biar beruntung gitu maksudnya. Ketika kita udah beruntung gitu, kan ada puas tuh, beres. Nah, ketika beres itu si apa tuh misalkan developer gamenya aja nggak akan ngeberhentiin kita begitu aja, ada karakter baru nih, cobain deh keberuntungan di sini. Nah gitu bakal gitu terus fenomenanya. Terus apa ya, bisa dibilang anjingnya lagi nih, kadang suka dikasih gratisan dulu nih, ada gratisan segini, gratisan dulu di awal, nyoba dulu. Kadang ada yang misalnya nyoba gratisan dapat jadi nagih. Nah iya, kayak ini berarti itu kalau sistem itu kayak di Raffle Starlight Real Life tuh. Kayak kita step pertama nih, kasih gratis dulu, free, gacha 10 kali. Gue dapet nih, gak dapet. Nah, baru ngeluarin gitu. Tapi emang biar dapet tujuannya. Iya. Cobain dulu gitu. Di Slam Dunk juga ada ini apa? Login, hadiah login, bisa gratis gacha. Nah, juga. Nah, ya itu tuh salah satu cara juga biar nerus gitu, biar ya seperti tadi main Genshin kan tiap hari ada yang namanya daily mission. Nah, daily mission tuh dapat kayak misalkan sehari dapat 60 aja kan. Nah, terus jadi kayak kita tuh mau nggak mau greeding terus tiap hari. Iya. Dan yang bikin tainya lagi dari gacha itu masalah persaingan dengan teman-teman. Iya nggak? Nah, garamnya Pak, sumpah Pak. Aduh, Masya Allah, bikin panas hati. Nah, sama kalau biasanya tuh ada di game-game seperti ini ya, suka ada meta. Jadi misalnya sekarang lagi musimnya hero ini, otomatis kita sebagai pemain supaya menang harus mendapatkan hero ini. Caranya gimana? Ya gacha lagi. Gacha kayak yang sekarang Genshin pun begitu. Karena emang Hutau lagi meta ya, mau nggak mau pada orang-orang ketika ngeliat grafik kemarin aja Hutau naik mendadak gitu. Dan Keking kasihan tuh, nggak ada yang gacha. Underrated. Yoi. Nah, ini dari senior kita nih, Kakang Arvin nih yang paling senior. Coba gimana melihat fenomena gacha ini? Asik. Gimana ya? Terkadang sih bener sih kata Kanura ini. Kalau sekali masuk dalam dunia pergacaan susah keluarnya. Saya juga ketagihan, sumpah. Apalagi kalau main game yang kayak apa sih kompetitif yang kayak gitu, yang semua orang pada main. Jadi kalau kita dapat misalkan kita dapat skin yang paling terbaru, kita pasti bangga dapat itu, pasti ditembung-tembuhin ke teman nih, kita dapat ini nih, dapat ini. Teman kita kan belum dapat, tetap pasti teman kita juga pasti pingin kan gacha. Terus kalau teman kita dapat skin yang terbaru, kita belum ketagihan lagi, kita pingin kan gacha lagi, ya terus top up ya gitu aja sih, berputarannya seperti itu game yang kayak gitu mah. Iya betul. Kalau gue nih ya, kalau gue cuma mau ngasih satu kata buat fenomena gacha ini, anjing sih Pak, anjing ini. Ya pasti sih. Bukan selain sistemnya yang emang emang tai sistemnya. Ini apa ya? Biasanya ini persentase gacha tuh kecil-kecil biasanya. 0,1%. Kadang di banner kesebutnya rate up, padahal kenyataannya rate up-nya cuman sekitar 0,5%, bahkan 1% sampai 5%-an gitu. Gak nyampe 10% ke atas. Iya, bener banget. Nah, itu yang bikin tainya tuh persentase si gacha ini tuh kecil gitu, sulit gitu untuk orang-orang yang tidak memiliki uang seperti kita ya. Yang tidak memiliki uang tapi kita ingin bermain gitu. Alhasil kadang kalau gratisan kita tuh mainnya harus banyak ya kan, harus mainin banyak games, harus melewati banyak stage gitu kan supaya dapat hadiah buat ngegacanya. Sulit memang. Sulit. Memang.
Nah, emang gimana sih cara kerja sistem gacha itu kalau Mamang Nurardi melihatnya gitu? Kalau sistem gacha ya kayak yang tadi udah kesinggung banyak banget. Banyak banget. Ya, iya. Jadi kayak apa ya? Kayak yang ada apa tuh tiap hari login tuh kan, terus juga ada quest. Itu tuh emang buat kalau bisa dibilang kalau kata beberapa orang cara gamifikasi gitu kan. Jadi cara biar orang ketagihan terus-terusan gitu. Iya betul. Terus juga secara psikologis emang nanti kayak orang itu kan kayak saya nabung nih buat mata uang ini bikin ini supaya buat ngegaca ini gitu kan, alhasil nggak dapet terus kayak misalkan eventnya dikit lagi ya kayak mau nggak mau harus apa kayak pilihannya lepas ini event atau top up gitu kan. Iya, Cara betul. sistem kerjanya emang kayak apa ya emang apa ya kayak bilang tai lah gitu lah kan buat itu kayak mau nggak mau benar-benar ngandelin cara nyari keuntungan di game untuk game developer emang kalau buat gacha emang gede banget gitu kan. Iya. Itulah. Terus ada sistem ini juga apa? Pay to win. Jadi misalnya kita main nih. Ya, seperti yang tadi kayak top up gitu. Nah, kayak, kita udah main nih. Kita misalnya oke, kita ngegacha dulu deh segini sekian ratus ribu. Kita udah dapat karakternya, terus kita tuh bisa melewati beberapa level. Nanti di level sekian kita tuh bisa gagal. Hasil gagal, kita perlu skill upgrade nih. Gacha lagi. Iya pasti sih. Pasti gitu. Kalau yang namanya gacha buat game developer nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena emang itu adalah salah satu keuntungan yang gede buat game developernya. Iya betul. Gitu ya, sistem gacha rata-rata emang hampir mirip sebenarnya. Ada diskon, ada gratisannya dulu. Terus iya betul. Sekarang ini dong, dari sistem kita ke jenis-jenis gacha nih. Memangnya ada apa aja nih jenis-jenis gacha? Kakang Arfi mungkin ada melihatnya? Jenis-jenis gacha seperti limit gacha. Itu kayak gimana tuh? Penawaran gacha ini mengharuskan pemain melakukan gacha dengan waktu yang ditentukan. Biasanya penawaran ini muncul ketika pihak pengembang game sedang menjalan suatu event khusus, misalnya kehadiran karakter baru yang harus bisa didapatkan dalam periode 1 minggu. Bila kamu tidak berhasil mendapatkan dalam periode yang sudah ditetapkan, maka kamu harus menggunakan cukup lama untuk bisa berkesempatan mendapatkannya kembali. Nah, gitu. Ini yang tadi. Yang tadi. Kan kayak yang tadi tuh. Apa kita banner nih, misalkan banner ku tahu sekitar ada 2 minggu. Kita ngegacha di H-1 beresnya gitu kan. Tiba-tiba kita tetap nggak dapat utang. Nah, kayak pilihannya cuma 2, ngelepas atau top up. Udah gitu doang. Itu iya, kalau kita ngelepas ya kita bakal di game bakal ditai-taiin lah. Iya. Iya. Iya, terus kalau di Slam Dunk tuh biasanya 2 minggu kan. Kalau di Slam Dunk Cina tuh karakternya udah banyak. Nah, kalau di Slam Dunk Indonesia tuh masih sedikit. Jadi kadang 2 minggu sekali itu keluar karakter baru yang dimana langsung OP itu karakter, Pak. Pasti yang namanya karakter baru jangankan di game yang jenisnya RPG ataupun apa, di game yang sejenis kompetitif mobile pun kayak contoh besar Mobile Legend aja pasti bakal begitu. Pasti karakter baru pasti OP gitu. Yoi. Terus nih jenis yang kedua ya. Ada login, Pak. Kalau login mah ini santuy ya. Biasanya kita di hari tapi setiap hari harus masuk tuh. Biasanya nanti di hari ke-7 dapat hero apa. Ya kan kayak gitu. Nah, itu ada sistem begitu. Santuy lah. Santuy itu. Iya, ada. Terus ada apa lagi, Mang? Ada apa lagi? Ada sistem ini nih, jaminan. Nah, ini gua rentet tai kucing. Nah. Kata apa? Red naik. Kemarin deh. Tadi sore gua gacha sekitar jam 4-an lah. Atau enggak jam 3 gitu, Genshin. Kan gua rentet kalau kita gacha 10 kali itu yang roll 10 kali kan gua rentet bintang 4, ya kan? Nah, gua gacha, Pak. Mana ada ritualnya kan? Mungkin kalau beberapa anak gacha kayaknya tahu lah yang namanya ritual. Iya, biasanya emang kayak gitu. Ada. Nah, kebetulan teman saya nyaranin, kalau mau dapat ritual, coba
diem di Wuwang Hill. Nah, kebetulan saya gacha Pak di sana. Hasilnya naas Pak, cuma senjata doang, karakter. Aduh, mana senjata bintang 4-nya udah punya lagi gitu kan. Jadi betul. Ayolah. Betul. Itulah kalau jaminan gacha, gua tentu apa ya? Itu cuma penipuan doang. Bilang katanya red naik jadi 50%, mana ada, tetap aja susah. Iya kan? Kayak kalau jaminan tuh ada enaknya ada enggaknya, tapi kebanyakan gak enak sih. Ya iyalah, iya. Terus ada ini juga biasanya, ada bundle premium. Jadi misalnya kita harganya sekian, nanti bisa dapat hero ini, dapat skinnya sekalian sama skillnya biasanya gitu. Tapi ini mahal nih biasanya buat kan. Terus kalau cara mainnya tuh ada yang misalnya roll, ada kan yang roll. Terus ada juga yang ada keluar cahaya aura gitu. Kita nggak tahu nih apa tapi cahaya aura. Itu salah satu cara gamifikasi juga ketika kita berharap keluar aura gini. Wah, ketika beneran ada kan senengnya minta ampun tuh. Meskipun kita nggak tahu dalamnya emang yang bener kita mau apa enggak. Nah, kedua kalau emang nggak ada aura kayak kita aduh nyesel gitu dong. Nah, itu betul. Sama ini kalau anjingnya game gacha juga ada. Biasanya ada animasi dulu, Pak. Animasi dulu supaya kita menunggu biar deg-deg ser. Tapi itu yang bikin seru sih. Iya itunya sih. Terus tadi ngomongin ritual juga, selain ada kita harus bukanya di mana, terus ini juga kalau dulu kan gua juga pernah main Ninja Heroes. Ya Heroes kan ada gacha supaya dapat karakter SSSS. Nah katanya tuh gue sempat nonton di YouTube gimana nih katanya buka jam segini, terus kita harus mencet apa dulu ya kan, suka kayak gitu tuh kalau anak-anak gacha pasti merasakan tuh hal-hal itu. Kita sebelum buka gacha kita harus main 5 games dulu atau enggak sebelum itu berarti maksudnya ritual terus atau enggak sebelum gacha pencet start 5 kali atau keluar masuk 7 kali baru pencet gachanya ya kan kayak gitu. Di PES juga ada, bahkan di PES terus FIFA juga sekarang udah ada game sport pun bahkan gacha gitu. Memang semuanya udah sistem gacha gitu. Iya, memang sulit. Ya, tapi ritual itu memang anak-anak gacha pasti relate ya. Iya, relate pasti. Apalagi ada lagi nggak ritual-ritual gacha kayak gitu? Kalau ritual dari yang normal sampai yang aneh gue kayaknya tahu deh. Paling rata-rata gitu ya. Iya, dari yang normal bahkan yang aneh pun ada beberapa yang tahu lah. Iya sih, ya benar. Iya. Benar banget. Terus apa misalnya kita yang bahaya itu ekspresi setelah gacanya sebenarnya. Kadang suka ada orang-orang yang berlebihan gitu ya kalau kita lihat ya. Iya. Kalau kalah misalnya ada yang jadi gambut makan, uangnya habis gitu kan, itu yang bahaya sebenarnya. Iya kan. Benar. Kadang ada yang bukan seneng banget gitu, excitednya parah. Yoi, parah banget. Terus seneng, tadi bisa sambil buka baju. Nah iya. Sampai loncat-loncat nggak jelas. Iya. Kayak gitu, luar biasa memang gacha ini. Ya, segalanya lah pokoknya. Ya. Mempermainkan ini mencampur adukan perasaan kita nih. Nah iya, benar. Iya. Sempat trauma nggak sih Mang gara-gara gacha? Apa? Sempat trauma tidak gara-gara gacha? Kalau trauma kayaknya sempat banyak. Jangankan ini deh yang kemarin aja waktu itu Bandori trauma tuh yang bekas yang Roselia sama yang Bandori sama Roselia itu sempat trauma gara-gara game itu kan habis berapa tuh lumayan gamenya. Habis itu saya jadi hapus aja gitu gamenya, kayak yang wah beneran lah gak mau megang gacha lagi ini game gitu kan, trauma banget itu. Cuman karena sekarang udahlah have fun aja main, terus juga karena nungguin collab sama Toaru jadi ya udah grinding dulu sambil siapa tahu kan yang Toaru dapat gitu. Iya benar. Itulah ya gacha gitu. Iya. Lotre lah bisa dibilang lotre. Judi sebenarnya ini tuh judi sebenarnya. Ya kan judi. Iya, judi. Tapi diperhalus. Nah, betul banget. Judi halus. Judi diperhalus. Padahal sama aja ini. Judi. Ya betul banget, gila emang gila. Memang. Yoi.
sebelum kita menutupi Podcast episode kali ini nih, seperti biasa Podcast seperti episode sebelumnya, kita main games dulu lah. Halo. Karena Boleh, kita ini adalah original di podcast dan kita tuh nama grup kita bertiga tuh namanya Trio Halonisme. Nah, jadi kita mari main game halo nih. Boleh. Nah, main gamesnya kayak gini. Misalnya kamu jadi karakter game, kamu mau jadi siapa, dari game apa, dan kenapa. Siapa duluan? Ngomong dulu lah yang paling semangat kayaknya nih. Episode hari ini paling semangat. Permasalahannya game-game saya kebanyakan karakternya cewek semua, nggak ada cowok nih. Ya, tapi kan masa tidak ada dong. Anda kan dulu sudah banyak melalui banyak game dong dari kecil. Mungkin. Ini sih salah satu karakter di Genshin aja deh. Aether. Kenapa pingin jadi dia? Kan Lumine ya, kan Traveler tuh ada dua, ada Aether, Lumine. Nah, Lumine tuh yang cewek, Aether yang cowok. Nah, kayaknya bakal jadi Aether. Kenapa? Karena ketemu banyak cewek kawaii Pak di perjalanan, Pak. Aduh. Misalnya si Aether ini misalnya Anda kan jadi Aether. Selain cewek apalagi kekuatannya misalnya kayak gimana tuh? Kekuatannya tuh, Pan. Nah, kekuatannya tuh ada dua. Untuk sekarang ada dua. Ada Geo sama Anemo. Kan Anemo tuh kayak ngumpulin semacam kayak Rasengan gitu terus dimeledakin gitu kan keren gitu. Terus juga Geo kayak ngebuat kayak batu dari atas terus bisa dinaikin tuh. Wah, kayaknya keren juga ya kalau itu. Terus selain ketemu karakter yang emang hebat gitu kayak Archan-Archannya, karakter cewek ataupun laki-laki yang keren dan kawaii gitu kan. Terus juga kekuatannya juga asik gitu. Ada dua. Iya, betul. Betul banget. Gitu kayaknya sih. Terus tadi apa sih? Aether punya cewek, Lumine bukan namanya? Enggak, itu kayak Aether tuh kan adik kakak Aether sama Lumine. Kalau kita main Genshin tuh Aether tuh karakter cowok. Iya. Lumine itu ceweknya. Ceweknya dalam artian saudara perempuan. Adiknya. Sekarang gini, misalnya Lumine bisa diganti sama cewek yang ada di real life. Coba mau diganti sama siapa? Jadi adik. Anda kan mungkin si Anda atau siapa cobalah. Mau diganti sama siapa nih? Halo aja. Jadi adik ya. Kalau jadi adik kayaknya ini salah satu bukan karakter orang nih jelas di ini ya di di serial Love Live pasti tahu lah. Kusunoki Tomori, Pak. Aduh, kenapa tuh? Kenapa memilih dia gitu? Aduh, baik Pak, terus bakatnya banyak Pak. Waduh, iya siap luar biasa. Memang kalau soal Kusunoki Tomori, waduh berat Pak, berat. Sekarang kita beralih ke Kakang Arfi. Kakang Arfi kalau mau jadi karakter game mau jadi siapa nih? Oh, karakter game ya, game yang sering saya main sekarang ya Yu-Gi-Oh, ya Yugi Muto. Pinginnya sih itu. Apa tuh? Alasannya kenapa? Pertama, dia kayak punya dua sifat gitu punya sifat kayak Parao. Sifat yang jagonya tuh yang main Yugi itu kan Parao sama si Yuginya biasa. Ya keren aja gitu, sama kartu-kartunya itu bagus itu, apalagi kartu Exodia. Pengen saya dapetin itu di gamenya juga, susah. Eventnya udah kelewat lagi, gacha ya sudahlah gitu ya. Iya betul. Gitulah. Yu-Gi-Oh punya heroin nggak sih? Ada perempuan. Nah, coba mau diganti siapa? Coba. Kalau di dunia nyata mau diganti sama siapa? Yang kemarin itu. Gimana? Itu yang kemarin di itu tuh. Ayo, mau diganti siapa? Halo aja, halo. Aduh, kalau gitu ketahuan banget saya itunya. Sebut saja dengan inisial mungkin. Inisialnya siapa? Beri inisialnya. Nah. Itu kan inisial ya Anda. Kan namanya Sabrina di Ponorogo, tapi kan Kini perjelas Anda. Ya sudahlah. Sudahlah. Ya itu. Iya, itu ya. Halo aja, halo. Halo aja. Sekarang dari siapa ya? Bingung nih. Aduh, bingung nih. Mau ngejawab di games Kamen Rider, tapi kayaknya nggak seru.
Mau dijawab di game Slam Dunk kemarin udah halu jadi siapa di Slam Dunk-nya. Aduh, kira-kira apa ya Aduh. game? Tahu. Apa nih? Aduh, bingung sekali Pak sebenarnya ini apa? Enggak, aduh, bingung sekali. Pasti siapa ya? Wah, gila sih. Nggak kepikiran cuy. Siapa ya? Ada yakin kepikiran, cuman lama nih. Lama. Gitu doang. Bentar, kita harus mengingat dulu, menimang. Kita harus berpikir secara Berimajinasi, jernih, ayo. berimajinasi. Kita jadi siapa ini di game gacha kali ini? Saya sedikit sebenarnya main game gacha. Tadi kan cuma Kamen Rider, terus Slam Dunk. Udahlah karena apa? Karena bingung gitu. Karena bingung jadi milih siapa ya? Susah sekali memang. Ya, susah sulit. Gila men. Bukan masalah sulit, nggak tahu mau jadi siapa tapi nggak tahu gamenya apa. Karena saya tidak main games, tidak terlalu banyak main gamesnya. Bingung mau jadi siapa. Mungkin ini ya apa ya di games apa ya? Gua tuh pernah main tuh game Ninja Heroes. PS masih jadi pemain bola kan tidak seru dong. Terus Slam Dunk kemarin udah Kamen Rider kurang. Udah terlalu sering gitu dihaluin jadi Kamen Rider tuh. Terus Kalau Kamen Rider tuh dihaluinnya kan actionnya bukan kurang kalau masalah karakter mah. kurang. Tapi nggak apa-apa lah ya karena bingung dari Kamen Rider City Wars aja lah. Dari Kamen Rider City Wars. Gua waktu itu sempat ngejawab pernah ngehalu jadi Zero One waktu itu pernah jawab di podcast Gokiru Japan. Sekarang gua mau jadi Kamen Rider apa ya nggak asik ya, banyak nih Kamen Rider yang ada di City Wars ya karakternya ya. Boleh, ya pasti harus ada di City Wars. Yoi, yang ada di Kamen Rider City Wars pun lengkap itu. Oh, iya sih. Mungkin jadi Kamen Rider Drive kayaknya ya, Drive ya. Oh. Itu soalnya ini Pak di Kamen Rider CPNS-nya di Kamen Rider City Wars enak Pak pakai Drive Pak. Speednya tinggi Pak pakai Drive. Jadi buat ngehindarnya tuh asik Pak pakai Drive. Oh iya. Cepat. Iya, bisa. Memang ada Kabuto, ada Faiz, tapi kan kalau Kabuto punya si skill clock up-nya, terus kalau Faiz harus ngebuka yang Axel. Kalau di Kamen Rider City War si Drive tuh dari basicnya udah cepet Pak. Kamen Rider Drive. Iya bisa. Oh iya, Kamen Rider Drive tuh mantap tuh. Nah, punya satu-satunya rider yang pakai mobil Pak. Iya benar, nggak ada lagi yang punya mobil. Iya dia aja dan menikah Pak di ujung di movie-nya. Coba halu lagi kan nih? Ayo menikah sama siapa ya? Ayo coba menikah sama siapa nih? Halo. Oke, saya akan bilang Bismillahirrahmanirrahim Zahra Nur. Nah, beda lagi nama baru lagi. Beda lagi nih siapa nih? Aduh. Lagi di podcast udah berapa nama disebut. Astagfirullah. Waktu itu dong. Pernah nyebut Day, terus dia bisa kemarin nyebut Flora, terus nyebut Azizi, nyebut Fiona Fadri, nyebut Fani, sekarang nyebut Zahra Nur. Memang terlalu banyak, luar biasa. Banyak amat Pak, gila. Ya bener, gila. Ini Mang, kita bahas ini dulu dong, update perwibuan kita tadi kelupaan. Kita harus jadi awal nih update perwibuan kita. Aduh, Mamang gimana Mang update perwibuan? Lagi ngikutin apa, lagi nonton apa, lagi dengerin lagu apa? Seperti biasa, masih tentang anime mungkin dikit. Sekarang lagi nggak mau nonton beberapa anime semenjak pandemi. Tapi lebih ke idol Pak, idol Jepang Pak saya Pak. Lagi nonton apa sekarang? Malam ini tadi update Nanabun Keizaku Pak. Nah, episode olahragaan wah senang saya hari ini. Iya. Iya seneng. Terus juga kemarin tentang berita tentang love life lah ada kemarin yang ketemu tuh Layla, Nijigaku sama Aquars. Nah iya betul. Iya paling itu sih. Iya.
Kakang ngikutin lagi update perwibuan apa Kang? Lagi ngikutin apa? Lagi nonton apa? Kalau anime sama manga sih saya bacanya Black Clover sih. Kalau anime sama manga. Terus kalau animenya aja Slime Detekun yang season sekarang tuh yang baru. Sama ada di satu lagi tuh. Sekarang juga ngikutin World Trigger kan? Oh iya, World Trigger. Ya, Iya. World Trigger. Rekomendasi saya BTW. Itu ramai. Nah, itu. boleh. Oke, itu aja sih. Kalau saya mah ya seperti biasa lah. Tokusatsu saya mah. Oh iya, pasti. Kemudian ada Saber. Benar. Terus nanti hari Minggu Zenkaiger episode baru, episode Oh pertama. iya, yang baru tuh SS baru. Yoi, habis Kira Major udah tamat kan Zenkaiger. Sama ini kalau maraton kemarin baru namatin Fai saya. Oh, boleh. Ramai tuh guys tuh. Wah, parah cuy. Parah realistis banget. Itu series paling realistis kayaknya sejauh ini. Iya. Sama sekarang lagi nonton Blade baru episode 30-an lah. Tapi Blade seru parah cuy. Blade seru parah ternyata. Cuman tokoh utamanya aja pernah ada masalah. Iya. Nah. Ya beberapa masalah lah ya. Tapi jangan dibawa ke serinya aja ya. Enggak dong, tapi di serinya mah mantap. Kenzaki Kazuma mah the best. Iya. Iya. Si Kenzaki Kazuma tuh kalau menurut saya ya, ini jadi keluar topik nggak apa-apa lah ya, bahas nih. Kenzaki Kazuma tuh ganteng loh Pak. Saya sebagai laki-laki nggak dia ganteng loh, bahaya ini. Dibanding pemeran Kuja, dibanding pemeran Agito, dibanding pemeran Rinki, pemeran Faiz, pemeran gue kok Gans, Tachibananya juga Pak, bahaya kan? Tachibana sama. Iya sih. Tachibana. Kenapa ya? Maksudnya laki banget gitu kalau dibanding sekarang gitu kan sama Sogo misalnya kemarin gitu kan. Iya. Konyol. Ya, kenapa kena masalah gitu ya? Iya, nah itu dia. Nah, karena tadi mari kita luruskan lagi. Topik banget itu tadi. Ya, tadi jadi mari kita tutup episode ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu pesan-pesan supaya kita termasuk kita juga tidak berlebihan dalam bergacha. Silakan mungkin dari yang paling tua dulu ya, Kakang Arvina Juan nih. Pesan-pesannya dulu. Jangan terlalu top up banyak, itu aja. Tahan ya, harus tahan. Ya, tahan saja. Nanti ketagihan terus. Silakan, mungkin Mamang Nurhardi silakan. Oke. Dari saya, gacha boleh, berlebihan jangan. Mantap. Kodai saya, udahlah nggak usah main game lah, misalnya pusing lo, udah. Skip, nggak usah main game. Iya, boleh. Iya kan, itu solusi sebenarnya. Maksudnya gini, kalau misalnya main game, terus ingat aja kalau kalah menang itu biasa, jadi jangan nafsu lah gitu. Kita harus menahan nafsu. Terutama di bulan puasa, kita sebentar lagi mau menghadapi bulan puasa. Mari kita di bulan puasa ini mengurangi yang namanya gacha gitu, karena ini sebagian dari nafsu, dan nafsu itu tidak boleh dikeluarkan saat bulan puasa. Mantap sekali. Ya, mantap. Episode kali ini luar biasa, panjang ya, lumayan panjang juga. Lumayan panjang sekali tentang pergacaan ini. Dunia pergacaan memang seru. Sebenarnya ini masih bisa dikulik lagi nih kalau mau bikin lebih spesifik. Bisa kita kulik dunia pergacaan gini tuh. Iya, bener banget, masih bisa. Ya, misalnya kita bahas gacha di game Sandam, gacha di game Genshin Impact, kita bahas satu persatu sebenarnya bisa ya. Iya, bisa. Mantap sekali, luar biasa. Terima kasih buat listener yang udah dengerin. Terima kasih juga kepada Mamang Nurhardi dan Kakang Arfi. Jangan lupa ini follow Twitternya J-Podcast di @J-Podcast_. Terus ada Instagramnya juga di @J-Podcast_. Ada Twitter saya juga di Hasan Abdur 234. Di Instagramnya juga ada Hasan Abdurrahman. Mamang Nurhardi mungkin sosial medianya. Sosial media Instagram Nurhardi 1123 dan Twitter pun begitu, Nurhardi 1123. Kang Arfi mungkin Instagram ya Arvin Azwan 2253, Twitter juga sama, gitu-gitu saja ya. Iya, sama gitu-gitu saja. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf juga bila ada salah kata atau salah informasi atau gimana ya. Bantu J-Podcast mencapai 1000 total plays dengan cara kalian bisa dengerin di Spotify, kalian bisa follow juga, bisa kalian dengerin juga di
RCTI Plus ya, jangan lupa follow sosial medianya juga. Mungkin kalau ada keperluan bisa email, dicek aja di deskripsinya di podcast. Hai orimashita, arigatou gozaimashita. Ja 沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にさよならだけだったその一言で全てが分かった日が沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から僕の心の全てを奪ったどこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだいつだってチックタックとなる世界で何度だってさ触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでもありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ見とれているかのような恋するようなそんな顔が嫌いだ信じてたいけど信じれないことそんなのどうしたってきっとこれからだっていくつもあってそのたんび起こって泣いてくるそれでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ信じてるよもう嫌だって疲れたんだってがむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う君もう嫌だって疲れたよなんて本当は僕も言いたいんだあほらまたチックタックとなる世界で何度だってさ君のために用意した言葉どれも届かない終わりにしたいだなんてさつられて言葉にした時君は初めて笑った騒がしい日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく変わらない日々に泣いていた僕を君は優しく終わりへと誘う沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく繋いだ手を離さないでよ二人今夜に駆け出してくselengkapnya di Ci Podcast.